Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita dari kelompok 5. Hari ini kita mau ngebahas retrospektif dari kelas Master Scrum yang sudah kita lalui selama sekitar 2 minggu. Nah, di sini kita akan membuat pengelompokan untuk masing-masing kategori. Gitu. Kita langsung aja menggunakan salah satu tools kita yaitu Miro. Nah, di sini kita pakai kuadran, ada 4 kuadran di sini. Jadi masing-masing dari kelompok kita akan mengisi apa yang kita rasakan selama 2 minggu istilahnya mengikuti kelas yang spektakuler ini. Yuk, teman-teman, kita mulai isi, kita buka Miro-nya masing-masing. Warnanya beda-beda ya berarti ya kita ya. Oke, boleh. Oke. Nah, sekarang kita memasuki sesi untuk mengisi Miro-nya. Jadi masing-masing teman-teman akan memilih warna dari sticky note masing-masing untuk kita isi. Mari kita mengisi. Yoki. Ini saya udah buat frame-nya keempat untuk grouping dari yang atas itu tadi, yang dari brainstorming section yang tadi udah dijelasin sama Mbak Belta, dan kita semua berlima juga udah isi. Sekarang kita bahas satu-satu ya, kita grouping dari masing-masing ini. Ini pertama, ini siapa yang biru nih tadi? Mas. Oke Mas, Mas Hafiz gimana nih Mas? Iya, jadi untuk feature direction-nya itu pengennya itu sih lebih bisa mengerti ketika berjalannya Scrum event. Jadi kan kebetulan kantor tuh benar-benar nerapin banget kan framework Scrum ini. Cuma sampai sekarang tuh kadang kayak masih sering itu sih, sering nanya juga sih ke Scrum Master-nya gitu, kayak ini nih harusnya kayak gimana sih, kayak misalkan story point gitu. Saya tuh kayak pernah nanya, ini story point, kebetulan kan story point-nya developer itu kan jadi satu tuh sama tester sama yang lainnya. Nah itu tuh kayak apa ya, ini valid nggak sih kalau saya sebagai developer cuma naruh 8, terus ternyata dari testernya ngasih sampai 13 gitu, karena testingnya mungkin lebih kompleks gitu. Ternyata yang diambil kan tetap yang tertinggi tuh, jadi tetap yang diambil 13. Terus kayak banyak hal sih, jadi pengen kayak pas ada Scrum event apapun itu kayak bisa mengikuti lebih lancar aja gitu, lebih bisa mengikuti. Berarti intinya itu lebih ke teknis ya, teknis Scrum. Iya. Lebih ke Oke. teknisnya sih Mas. Terus ini yang oranye ini tadi, apa yang biru dulu ya, yang Mas Hafiz dulu nih, yang Mas Hafiz dulu deh. Boleh. Kita gantian. Iya, jadi untuk yang kedua ini kan pengen bisa mengaplikasikan Scrum ke berbagai macam kegiatan. Ya, jadi karena kebetulan Scrum kan identik sama IT banget ya. Tapi kayaknya ya orang-orang yang di Scrum Master gitu kan selalu bilang ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam kegiatan gitu. Kadang pengen nyoba aja sih, kayak kadang yang bilang di rumah apa nih, kayak kegiatan sehari-hari di rumah juga bisa kok dipakein Scrum gitu, atau mungkin di kegiatan-kegiatan lain. Ya mungkin di sini juga kan beberapa ada yang non IT kan kayak Mbak Beta gitu kan, mungkin mau diaplikasikan ke panitiaannya atau kegiatan yang lain. Kadang pengen juga sih kayak gitu. Berarti lebih ke implementasi ya. Pengaplikasiannya.
Yang terakhir nih Mas. Nah, yang terakhir ini ini isi hati kali ya. Curhat. Ya. Next step karir ya, Apa Mas. tahu lah. Iya, bisa jadi next step karir buat jadi Scrum Nah, Master. ke karir ya. Gitu. Karir. Karena kebetulan banyak juga sih apa ya, kayak teman-teman gitu yang tadinya dari developer terus merambah ke dunia Scrum Master gitu. Oke, lanjut ke yang pink. Mbak Berta, gimana? Oke, saya untuk yang pink. Kalau dari saya sih ini ya, apa namanya, future direction-nya Scrum Master Class ini bisa diimplementasiin di berbagai organisasi. Maksudnya kayak yang non-IT seperti yang dari Mas Hafiz jelasin tadi ya gitu. Jadi karena kan aku dari sisi marketing ya, marketing gitu-gitu. Nah itu bisa nggak sih sebenarnya kalau bukan anak engineer gitu-gitu. Nah itu kalau bisa kayak bisa diimplementasiin di situ. Apalagi kayak saya lagi bikin startup kecil-kecilan gitu sih yang orangnya masih kayak 5 sampai 10 orang kayak gitu. Itu apakah bisa kita gunakan si framework Scrum ini. Terus yang kedua, Ini. itu dari kalau ini sih dengan adanya kelas Scrum Master ini kayak saya bisa dapetin perspektif atau mindset baru sih gitu. Ketika misalnya ngelola project gitu, itu juga harus dikaitkan sama timnya gitu. Kadang kan suka bingung nih, oh project aku semua yang ngerjain, istilahnya poolnya kayak strategi gini-gininya, ya udah terus tim itu kayak tinggal implementasi. Nah sekarang kemarin tuh ketika ikut 2 minggu kelas Scrum Master ini, aku itu dari project itu masing-masing tim ada yang jadi PO sama developer. Nah aku jadi Scrum Master-nya gitu ceritanya. Cuma ternyata ya agak-agak nggak tahu ini failed apa enggak gitu karena memang buat mereka kayak masih baru kan gitu jadi belum kelihatan banget terlalu signifikan sih gitu cuma semoga ya kalau praktis itu tadi ya gitu kalau misalnya dilakukan terus mungkin bisa jadi kebiasaan gitu. Nah, itu berarti kira-kira lebih ke implementasi atau lebih ke teknis atau ada yang lain gitu untuk kategorinya dari Mbak Beta? Kalau Kalau dari Mas Hafiz ini tadi kan sudah 3 nih, ada 3 kategori. Implementasi. Implementasi ya, bisa sih implementasi gitu. Terus yang ketiga itu ini bisa ngebangun culture perusahaan atau kerja yang support sistem ya. Maksudnya karena yang kemarin sempat bahas yang psikologi safety ya. Nah itu jadi itu sedang tak terapin di timku ya. Jadi kayak no julid-julid atau kayak carmuk, kayak sikut menyikut gitu ya. Mungkin kayak ayo support semua gitu karena masing-masing punya ininya keunggulannya masing-masing gitu. Jadi bisa itu apa ya? Kayak ambience atau apa ya? Oh, implementasi ya gitu. Iya, jadi lebih ke implementasi semua sih kalau dari saya. Makasih. Oke, lanjut nih yang oranye nih punya saya. Kalau saya sih lebih kemarin itu sebenarnya sih harapan saya ikut ini tuh lebih ngerti dari yang disebut di Scrum event gitu. Nah, saya tuh lebih sering debat sama tim itu karena story point, karena saya sebagai developer ya. Nah, dari ikut yang kemarin, harapan saya gitu ya, future direction-nya ya saya bisa ngasih, bisa tahu gitu story point yang objektif itu seperti apa gitu dari satu task gitu, dari satu backlog. Terus berikutnya untuk yang keduanya itu adalah saya seperti yang sebelumnya saya sebut di sesinya Mbak Rotua ya. Kalau apa sih yang aha momennya itu yaitu kemarin itu lebih ke psychological safety ya, jadi gimana orang tuh bisa speak up pada saat retro, nggak takut akan dia siapa, posisinya apa gitu, lebih ke situ. Jadi semuanya itu kalau dari saya sama kayak Mbak Beta lebih ke implementasi, ke harapannya ke depan seperti apa gitu.
Nah, untuk lanjutnya lagi ke yang item-item nih. Siapa tadi? Item aku, Mas. Oke, gimana Mas Maksum? Kalau aku sih harapannya future direction-nya itu yang pertama otomatis bisa belajar lebih dalam lagi tentang Scrum. Soalnya kan kayaknya ini masih tingkat yang dasar banget ya. Jadi pengennya sih ke depan bisa ya diperdalam lagi ilmunya, terus iya Indian bisa jadi Scrum Master kalau di Scrum Master di perusahaan yang sekarang gitu. Itu future direction yang pertama. Kalau yang kedua otomatis meskipun sekarang masih levelnya level dasar ilmunya, tapi harapannya sih bisa mengimplementasikan ke tempat kerja sekarang sih, minimal ke keseharian, kalau bisa ke tempat kerja gitu. Meskipun tempat kerja backgroundku bukan tentang IT tapi SDM, tapi kan kemarin dicontohkan di awal-awal itu ternyata Scrum Master itu nggak cuma dipakai di IT tapi dipakai juga di kepolisian di Afrika gitu. Berarti kan otomatis itu nggak menutup kemungkinan diaplikasikan di bidang-bidang yang lain kayak termasuk di bidangku yaitu di SDM. Itu sih Mas untuk future direction-nya. Berarti tadi yang pertama lebih ke career path ya Mas ya? Ya. Yang kedua lebih ke implementasi ya? Iya. Oke. Berarti yang terakhir Mas Rizwan nih yang hijau nih. Oke. Gimana Mas? Sip. Saya sih kalau hampir sama teman-teman ya. Jadi yang pertama tentang implementasi. Saya ingin belajar Scrum Master ini untuk bisa diterapkan di non-IT di organisasi saya. Kebetulan saya kerja di pemerintahan. Jadi ada beberapa tipe pekerjaan yang memang bisa gabungan cross-functional gitu, terutama waktu saat penyusunan regulasi. Nah, supaya dapat berbagai macam insight. Nah, itu juga sebenarnya kalau saya mau belajar tuh nerapin gimana kira-kira kalau Scrum diterapin di situ oke nggak. Lalu yang kedua berkaitan dengan belum familiarnya Scrum di pemerintahan juga. Jadi ya saya ingin mensosialisasikan Scrum ini kepada teman-teman yang mayoritas belum mengenal, terutama yang non IT ya. Kalau saya yakin yang IT mungkin sudah banyak yang sudah tahu gitu. Tapi kalau yang non IT itu banyak yang belum tahu gitu. Malah nggak ngerti ini apa sih sebetulnya Scrum ini gitu. Itu sih kira-kira seperti itu Mas. Nah untuk yang sosialisasikan ini kira-kira masuk ke kategori ketiga ini atau kategori baru nih kira-kira? Menyebarluaskan. Oh iya sih. Kayaknya baru saya aja yang ngomong soal atau sosialisasi ya. Awareness-nya ya. Scrum. Betul, awareness tentang Scrum, meningkatkan awareness tentang Scrum. Tapi saya penasaran nih sama ini pernyataan Mas David nih. Yang memang kalau udah jadi Scrum Master nggak bakal ngoding lagi gitu. Sebenarnya enggak juga sih Mas, kayak ya dia kan kalau nggak tahu ya, makanya pengen lihat dulu nih kayak Scrum Master itu seperti apa gitu. Cuma kan kalau ngelihat teman-teman yang di Scrum Master nih, yang jadi Scrum Master di kantor itu kan emang kebetulan kesehariannya tuh jauh dari teknis ngoding ya. Gitu sih. Jadi mungkin nanti ngodingnya kayak cuma freelance doang kali. Itu sih. Oh, I see. Oke. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke grouping yang kedua, teman-teman semua. Yang kedua itu ada lesson learn, atau mungkin kira-kira selama 2 minggu ini ada apa aja sih yang udah pernah kita pelajari gitu, atau kira-kira ilmu yang bermanfaat selama 2 minggu ini nih, kira-kira apa aja gitu yang dirasain sama teman-teman semua. Kita mulai dulu palingnya dari yang hijau deh. Ini lanjut dari Mas Rizwan. Ya, saya dulu ya. Oke, Mas. Jadi pelajaran yang saya ambil dari 2 minggu ini mengikuti training Scrum Master ini. Jadi Scrum ini benar-benar hal yang baru buat saya. Nah, banyak istilah-istilah yang benar-benar baru, framework-nya juga baru. Nah, mungkin salahnya saya di awal-awal itu saya nggak baca dalam gitu, nggak baca dalam, cuma scanning aja. Jadi waktu live session bingung lah.
Jadi habis waktu sambil bertanya-tanya gitu. Nah, tapi akhirnya di minggu kedua saya udah mulai baca, nah, udah mulai ngerti, udah mulai bisa ngikutin. Tapi yang waktu minggu pertama, 1 minggu itu saya nggak bisa ngikutin terus terang. Nah, jadi ya pelajaran pertama adalah belajar lebih dulu sebelum live session. Oke, gitu aja Mas. Lanjut yang lain. Oke, mungkin lanjut ke yang orange, Mas gitu ya, Mas Yogi. Ya. Yang pertama, saya memahami konsep agile. Sebenarnya gini, dari awal saya itu kerja pakai konsep waterfall. Nah, di modul pertama itu disebutin kalau waterfall itu udah outdated gitu. Sekarang itu udah zaman udah VUCA segala macam. Akhirnya saya ngerti bahwa agile itu metodologisnya banyak, prinsipalnya banyak gitu. Dan Scrum itu adalah salah satu praktisnya, bukan. Dulu saya mikir agile, Scrum ya Scrum gitu. Sekarang saya tahu kalau Scrum itu adalah praktisnya si agile, kalau Kanban juga begitu gitu. Karena sekarang ini saya pakai Kanban, kita ngejalanin Scrum event, tapi nggak ada Scrum Master-nya. Itu yang saya dapetin di situ sekarang adalah itu dari 2 minggu kursus ini. Ya, terus yang kedua itu adalah discussion is matter. Kalau menurut saya gini, dari sesi diskusi saya dapat ilmunya, saya dapat poinnya. Terutama pada saat bikin burn chart. Saya baru tahu di situ bahwa bikin burn chart itu bukan soal bikin chart buat blaming. Selama ini saya pengertiannya adalah itu. Dari situ saya ngerti bahwa kita bisa ngitung alokasi dari load yang ada di setiap source itu ada berapa gitu dari tim. Sementara backlog tuh ada berapa. Dari situ kita bisa ngitung gitu. Kita bisa ngejar sprint ini atau enggak. Karena kan burn chart itu bisa dihadirkan pada saat di daily stand up ya. Iya. Nah, di situ saya jadi memahami itu gitu. Kalau saya sih itu. Oke, siap. Mantap nih. Berarti ke teknisnya ya Mas ya. Iya, teknis. Oke. Lanjut ke Mbak Beta dulu nih, yang pink. Kalau Mbak, 2 minggu ini belajar itu sih yang paling menarik ini ya, kayak softwarenya Mairo ini kayak ini aku pertama kali juga terus kayak wah kok keren sih bisa gerak-gerak gitu, kita bisa ini langsung kayak maksudnya yang aku non IT atau engineer kayak ngeliat ini kayak spektakuler gitu, kayak bagus deh kalau ketika nanti misalnya aku mau brainstorming sama timku bisa pakai kayak gini gitu, dan mungkin sama mereka kayak hal baru juga gitu yang kayak ih keren nih gitu, karena kalau di timku itu kalau ada sesuatu yang baru mereka tuh kayak seneng gitu sih ininya, jadi mungkin bisa aku implementasiin ke tempat aku kerja sekarang gitu. Lebih ke tools-nya berarti ya Mbak ya untuk Miro ini. Terus yang kedua ya tools-nya, terus sama ini aku bisa kayak nambah networking sih, kayak misalnya bisa kenal sama mas-mas di sini dengan berbagai macam background, terus bisa networking juga sama mentor-mentornya dari berbagai macam bidang gitu sih. Jadi kayak ikut kelas ini tuh selain nambah knowledge juga nambah networking gitu. Jadi bisa apa sih namanya saling nge-add LinkedIn-nya, dan ini yang nge-add LinkedIn-ku pertama kali adalah Mas Yogi. Jadi itu salah satu networking yang maksudnya yang bisa kita gunakan ketika misalnya kita kayak ada kelas seperti ini gitu. Terus yang kedua itu tadi sih masuk ke apa teknis ya juga, software juga ini apa retrospektif ya. Jadi kayak evaluasi. Kadang kan selama ini ketika pengalaman kerja sebelumnya ataupun aku ngebangun startupku yang lagi ongoing ini tuh kayak kadang aku lupa untuk mengevaluasi sih, kayak timku ketika dia ada project atau misalnya kerjaan terus kelar gitu, itu kadang kalau misalnya aku
ya pas rajin ya udah aku kasih masukan ke mereka, ini ya kamu gini. Nah ternyata setelah aku belajar Scrum ini memang itu kayak wajib sih gitu, ya nggak sih, kayak wajib untuk kita ngevaluasi hasil project gitu-gitu, terus ya saling terbuka juga sih satu sama lain, karena kan mereka ngerasain kayak apa sih perasaanmu ketika misalnya ngerjain ini atau stres gak sih gitu itu sama itu juga sih. Jadi ajang berterima kasih sih Mbak, retrospektif kadang. Oke, iya sih Mas. Terus sama tadi yang Mas bilang juga kayak apresiasi, kita bisa ngapresiasi orang satu sama lain, dan itu ternyata penting banget sih Mas dalam leadership atau misalnya kayak kita manage tim atau orang itu, apresiasi itu sangat-sangat penting gitu. Jadi menumbuhkan kayak jiwa kayak rasa pedenya mereka gitu. Mereka ngerasa kayak oh mereka dipercaya loh untuk megang ini gitu-gitu sih. Jadi relate sih dengan apa yang aku pelajari dengan ini, kayak bisa itu gitu. Lebih itu. Jadi kayak retrospektif sama psikologi safety ini hampir mirip sih, kayak ternyata Scrum itu juga ngajarin bahwa itu tadi kayak sekarang itu zamannya kita bukan saling tusuk-menusuk, tapi kayak kita saling ngerangkul gitu, kayak kolaborasi itu penting gitu untuk bisa mencapai satu tujuan yang sama. Gitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Beta, mantap nih. Semoga berhasil diimplementasikan ya Mbak. Amin Mas. Amin. Oke, next-nya yang hitam nih. Monggo Mas. Kalau aku lesson learn yang pasti sih tentang Scrum ya, lesson learn-nya. Soalnya Scrum ini aku juga baru dengar pas kemarin mau ikut pelatihan ini ya. Apaan Scrum gini kan? Terus kemarin diskusi sama teman, ini bagus nih ilmu baru gitu. Ikut aja Mas gitu. Akhirnya ikut ini, ternyata emang bermanfaat ilmunya. Bagaimana diajarin pertama tentang framework-nya, tools-nya, terus step-stepnya nanti gimana gitu. Iya. Itu sih. Yang kedua adalah menjadi agile, menjadi sebuah keharusan untuk saat ini. Kayaknya kemarin kan dijelasin apakah itu agile gitu kan. Terus gimana agile itu bisa gimana ya, kayak mendorong mengembangkan diri kita gitu loh Mas. Iya betul. Gitu sih. Gimana jadi saya nangkepnya untuk di era, apalagi di era sekarang ya, yang semuanya tuh serba nggak pasti. Jadi agile tuh kayak semua orang tuh harus agile gitu. Lebih nyaman juga kali ya Mas. Iya. Itu sih Mas dari saya. Oke, thank you Mas Maksum. Emang kayaknya lagi di era seperti ini, jadi agile tuh kayak kadang bikin ke kitanya juga nyaman sih, enak aja gitu, nggak harus terpaku pada suatu putusan atau apapun. Ya. Oke, mungkin yang terakhir dari saya ya, pertama itu dari tools-nya dulu, dari Miro. Ya, meskipun sering juga di kerjaan pakai Miro ini, cuma tetap sih karena dikenalin Scrum ini baru tahu tentang Miro, dan ya keren banget sih meskipun emang berat. Itu sih, jadi kayak pengen lebih explore lagi sih soal Miro ini. Itu terus ini sih banyak hal yang bisa lebih dipahami, terutama karena background-nya tim developer, mungkin related sama yang awal juga yang di future direction, kayak jadi banyak harapannya sih ya bisa lebih banyak speak up sih ketika lagi mungkin daily scrum atau mungkin lagi sprint review gitu, jadi bisa lebih banyak ngasih masukan itu. Dan ya being agile is cool karena sangat fleksibel kan untuk apalagi dengan perubahan yang serba cepat di era sekarang. Jadi ya mungkin emang suatu keharusan kali ya buat jadi agile itu. Itu sih menurut. Bisa jadi tagline tuh Mas. Oke, langsung ganti aku ininya WhatsAppku. Boleh nih. Ya gitu sih.
Oke, yang ketiga, sekarang masuk ke accomplishment. Langsung aja ya, dari yang warna hijau tadi, Mas Rizwan ya? Ya. Ya, monggo Mas Rizwan. Oke, kalau soal accomplishment ya, saya Ya. merasa di training ini bisa yang pertama bisa kenalan sama diskusi sama peserta dari berbagai background IT dan non IT. Jadi karena sehari-hari biasa bergaul sama orang pemerintahan, sama ASN dan sama orang pemerintahan lah, itu lama-lama jenuh juga, dan juga bahasanya sama ilmunya ya ini kayak belajar ilmu baru lah gitu. Jadi suasana baru, ilmu baru, jadi buka juga pengetahuan tentang hal yang lain gitu, dan bisa ngobrol dengan berbagai latar belakang. Ini juga asik lah menurut saya gitu di DTS Kominfo ini gitu. Jadi ya memperluas cakrawala saya lagi lah. Ya, nambah point of view juga ya Mas ya. Ya gitu, perspektif yang baru. Lalu juga pelajari pengetahuan baru tentang Scrum Framework. Nah ini mungkin nanti mudah-mudahan bisa menguntungkan, nanti bisa saya adopt ke organisasi gitu, jadi bisa lebih accelerate lagi, bisa lebih produktif lagi di kinerjanya. Lalu juga secara pribadi juga belajar tools pendukung diskusi dengan rapat online dengan Miro gitu. Sejauh ini kan rapat monoton ya, biasanya satu arah aja dengan Zoom. Paling banter juga cuma ngobrol, itu pun harus nunggu giliran kan. Nah, kalau dengan online whiteboard ini semacam Miro, jadi bisa brainstorming langsung gitu loh. Jadi asik aja menurut saya gitu. Mungkin ini bisa juga diterapkan nanti di zaman yang sekarang ya. Zaman sekarang masih kita pandemi gini, semua rapat online sifatnya, udah jarang ada yang offline. Nah, ini mungkin insya Allah bisa mendukung ke depan. Ya, Kira-kira maksud. Terima kasih. Ya. Siap. Apalagi dengan Miro ini kan semua bisa aktif ya. Kalau Zoom kan pasif. Iya, pasif, bisa matiin kamera, tinggal kemana. Gitu. Tinggal tidur. Atau hacknya pakai video gitu, jadi seolah-olah dia Seolah-olah online, dia dengerin ya, Mbak. kemana gitu. Oke, lanjut yang orange dulu, Mas Yogi, monggo. Oke, kalau saya tadi kan ya yang saya sebutin di yang sebelumnya tuh, yang di lesson learn. Ya. Bahwa di bagian discussion bahwa saya dapat sesuatu gitu, yaitu pada saat pembuatan burner chart. Nah, itu saya jadi ngerti gitu. Jadi kemarin waktu kantor ngadain daily stand up, ditampilin burner chart, di situ jatuhnya bukan saya jadi deg-degan, tapi jadi kayak oke, berarti alokasinya bisa ke sini, bisa ke situ, jadi bisa tahu lah, bisa ngitung load. Itu kalau saya. Oke. Terus yang kedua. Oke, di situ yang kedua ini mengerti peran Scrum Master dalam tim. Seperti yang saya sebutin sebelumnya, di kantor saya ini nggak ada Scrum Master. Makanya di situ saya ngerasa ada yang missing. Jadi saya suka ada perdebatan kayak story point, perdebatan dari definition of done. Nah, di situ saya jadi ngerti gitu bahwa memang penting kalau adanya si Scrum Master kalau kita mau ngejalanin Scrum sesuai Scrum Guide itu kan kita selain ngejalanin Scrum event juga harus ada si Scrum Masternya. Itu sih yang saya dapat. Jadi nggak cuma ngejalanin Scrum event gitu. Karena saya udah 2 kali di tempat kerja, dua-duanya tuh nggak ada Scrum Master, tapi ngejalanin Scrum event gitu. Itu sih. Terus yang ini siapa Mas? Menengahinya? Nah, makanya disebutin tadi, nanti di problem saya sebutin ada psychological safety di situ yang ada jadi problem saya. Di situ orang PO tuh jadi raja. Karena ini nih. Jadi kayak top down gitu ya ininya ya. Ya, akhirnya ya
Ya, Berbahaya, kemarin Mas. kan kalau di Mbak Rotua ngasih gambar-gambar, ada wasit, ada apa segala macam. Nah, itu yang saya kurang, ada wasit berarti. Jadi di accomplishment itu saya ngerasa oke, ini kantor kalau misalkan gak kalau begini terus ya yang ada ribut mulu. Jadi kalau saya lihat sih kayak gitu. Jadi saya ngerti lah kalau Scrum Master tuh important banget gitu. Oke, siap-siap. Sekarang ke Mas Hafiz dulu ya, yang warna biru. Oke. Iya, jadi karena ini accomplishment, prestasi ya. Jadi ya yang pertama senang aja sih bisa sharing apa yang biasa dilakuin sehari-hari pas pekerjaan ke teman-teman yang lain juga. Kayak ya mungkin apa ya, ya senang aja sih jadi bisa berbagi dan ternyata banyak juga kan yang ya kayak tadi kayak ada Mas Yogi, ternyata ada yang sampai belum ada Scrum Master-nya. Pokoknya seru aja sih ternyata gitu. Ya, Itu Seru Mas, tegang Mas. jadi ya banyak ternyata yang dirasakan oleh developer tuh bukan hanya di tempat saya aja gitu. jadi banyak ini ya, merasa senasib sepenanggungan. Ya. Nah, itu kadang. Itu terus yang kedua lebih bisa speak up sih. Iya, jadi jujur aja jarang. Kayaknya ini yang keberapa ya ikut kayak seminar online ini. Cuma sebelum-sebelumnya tuh nggak ada yang kayak mengharuskan untuk on cam setiap saat. Malah pernah waktu itu sebentar ke toilet, jadi kan tak offin kameranya, terus si Mbak Amel tuh sampai ngechat gitu, Mas tolong dong di onin kameranya gitu, karena katanya ada orang kominfo Sampai dicariin ya? Iya, sampai dicariin gitu. Waduh, ya Mbak ya, tadi barusan dari toilet kan gitu. Jadi apa ya kaget juga sih. Cuma di sisi lain jadi kayak ya mau nggak mau kita harus memperhatikan dan ya lama-kelamaan menikmati juga sih. Cuma ya karena harus on cam itu kadang gak enak aja sih, kadang kepikirnya kalau kita ngerasa ngantuk atau apa kan gitu. Ya. Sih udah gitu pendapat kemarin sih yang baru masuk tuh, iya nggak ada ice breakingnya kita selama ini. Nggak ada coffee break. Istirahat doang gitu. Kayak boleh ditambahin kuis Kahoot gitu tiap kali. Dapat OVO 100.000. Iya. Dapat itu masukin di problem tuh. Oh iya bener. Di problemnya belum. Ya masukin. Gitu sih. Tapi ya keren sih karena pelatihan ini jadi lebih bisa kayak lebih disiplin gitu nggak sih Mas, harus kita on cam terus. Iya. Katanya kalau nggak ikut berapa kali kayak didiskualifikasi apa sih nggak iya. sertifikat. Terus jadi harus ini Mbak mantengin jadinya kan mau nggak mau kan. Iya, terus kayak weekendku kayak berasa banget lah beasiswanya tuh ini. kayak kuliah lagi gitu. Iya. Mungkin gini kali ya rasanya kuliah di corona era pandemi gitu. Iya kayaknya betul Mbak, bener. Terasa jadi pelajar ini sekarang. Ternyata gini belajar online. Kalau saya gini, lebih kayak gini. Saya tuh dari dulu paling takut jadi pegawai negeri, jujur aja. Kenapa? Wah, sama Mas. karena saya tuh bandel orangnya. Nggak kelihatan Mas. Pokoknya saya tuh paling korup lah. Nah, dengan ngikutin course ini sih jadi kayak dapat tanggung jawab seperti yang disebutin di awal bahwa ini pakai uang rakyat. Waduh. Berat. Dari situ saya oke deh. Jadi lebih nambah disiplin, tanggung jawab gitu lah. Ini dibayar dengan pajak yang Anda bayarkan. Nah, Oh, ini bahaya Mas. Oh iya kan saya potong gaji, nggak jadi deh, saya besok cabut deh. Lanjut. Oke, kita lanjut ke Mbak Beta ya. Ada 3, monggo. Kalau dari saya, mungkin kalau dari ujung sini jadi tahu tools yang dipakai ya sama anak engineer atau tim engineer itu kayak gimana. Karena kan selama ini, waktu sebelumnya pernah di Bukalapak juga ngelihat nih anak-anak engineer kok kayak asik banget tuh apa sih kayak GitHub gitu-gitu. Ternyata
terus mereka kayak stand up meeting, kayak sempat aku tanyain ke yang pas di awal kenapa sih harus berdiri gitu-gitu, terus mereka kayaknya apa ya, dengan adanya Scrum ini jadi apa ya, kehidupan kita jadi tertata nggak sih gitu, walaupun misalnya maksudnya kan agile kan kayak fleksibel gitu, tapi lebih kayak ini aja sih, tertata gitu sih. Terus punya gambaran membreakdown project biar semua tim itu bisa berpartisipasi gitu. Kalau di Scrum itu kan semuanya speak up, terus kita open discuss kayak gitu. Nah itu jadi tahu juga sih dalam tim yang sekarang, kadang kan secara nggak langsung maksudnya kita sebagai leader kayak yang speak up itu yang oh ya kita pasti condongnya ke sana gitu. Sedangkan kan mungkin ada kan yang memang dia itu kayak introvert, kayak kalau nggak ditanya nggak ini, padahal setelah kita tanya itu kayak ternyata idenya luar biasa gitu loh. Nah itu jadi kayak lebih netral aja sih, kayak menilai teman-teman di kantor gitu. Terus ya belajar framework Scrum yang menarik dan menantang. Menurutku menarik dan menantang sih, karena hal baru juga. Terus menantangnya tuh gimana mengimplementasikan ini tuh secara konsisten gitu. Kadang mungkin takutnya kayak di awal doang nih yang rajin gitu, tapi kesana-sana kayak udah nggak ada stand up meeting atau kayak follow up ini gimana, apa sih daily Scrum-nya gitu-gitu. Nah itu belajar tadi sih kayak Mas Yogi, disiplin, kayak jangan rajin di awal doang gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Oke, terakhir punya aku ya. Kalau aku ada dua sih ininya. Accomplishment-nya yang pertama hampir mirip sama yang tadi di lesson learn. Accomplishment-nya otomatis ya paham tentang ilmu Scrum. Karena kan Scrum ini tuh baru, bukan cuma buat saya, tapi buat bahkan perusahaan saya itu baru mau kayak melatih gitu loh, mau ngasih pelatihan gitu ke beberapa karyawannya gitu. Karena ya gitu kan BUMN, terus kan pembelajarannya tuh menurut saya agak sedikit tertinggal ya. Jadi dengan ilmu ini harapan saya sih bisa speed up untuk ngejar ini sih, pesaing gitu sih saya. Ininya segitu harapannya. Nah, terus yang kedua ya selain dapat ilmu, dapat juga networking dari Mbak Beta, Mas Hafiz, Mas Yogi, Mas Ridwan, yang background-nya juga dari berbagai macam pekerjaan, dari mulai programmer, Mbak Beta marketing, Mas Hafiz ASN gitu. Nah, yang ASN. Mas Rizwan Mas yang ASN. Mas Rizwan ASN. Belum siap saya Mas. Mas Hafiz nggak mau. Belum siap batin dan mental. Belum siap bangun pagi ya Mas. Kayak yang lowongan ini ya, yang lowongan BUMN itu ya, nyari orang sakti Madura. Aduh serem Mas itu Mas. Iya yang di Makassar ya. Iya. Problem yang pertama ini yaitu gimana cara mengadaptasikan Scrum Framework ini ke non-IT activity. Sebetulnya di saya kan kerja di Kementerian Keuangan ya. Ini sebetulnya udah cukup vertikal ininya. Cukup horizontal strukturnya itu. Jadi kita nggak terlalu, kalau yang teman-teman bayangin ASN itu benar-benar apa ya, yes man gitu ke asal bapak senang gitu. Enggak juga. Di Kementerian Keuangan itu udah horizontal, lebih cukup horizontal. Jadi kita rapat-rapat itu kita biasa debat pimpinan itu juga udah biasa gitu. Walaupun ya harus sopan sih ya. Gitu. Nah, tapi mungkin mengadaptasikan framework-nya ini ke dalam non-IT activity ini mungkin agak menantang ya, karena saya terus terang belum kebayang, karena kita karena kita ada target base gitu. Ada target base, tapi target base-nya itu bukan kita sendiri yang nentuin gitu. Jadi maksudnya kayak nih di pajak itu kan kita kan menghimpun penerimaan negara kan, gitu. Aktivitinya kita bisa kontrol, tapi hasilnya kita nggak bisa kontrol karena tergantung dengan ekonomi. Ekonomi lagi naik atau enggak, di sektor mana yang lagi naik. Nah, itu
sangat erat gitu kaitannya sama itu. Jadi itu dia yang saya mikirnya agak menantang nih gitu. Kira-kira nanti di mana yang bisa diadaptasi dan di mana yang enggak. Lalu juga belum familiarnya di ASN, terutama yang non-IT, itu dengan framework dan istilah-istilah Scrum. Mungkin sedikit banyak ada yang hampir-hampir mirip ya. Jadi kayak metode-metodenya itu sudah kita adopt juga yang kayak Kanban gitu, tapi ya nggak murni gitu, nggak murni. Kita adopt juga, terus istilahnya diganti. Nah, sementara Scrum ini kan menuntut, kalau yang saya baca ya, itu menuntut harus mengimplementasikan dari awal sampai akhir, nggak separuh-separuh gitu. Lalu Scrum activity-nya juga, Scrum event-nya juga harus sama, istilahnya sama, metodenya sama. Nah, itu yang mungkin perlu waktu lebih gitu dan effort lebih untuk mengenalkan ini ke yang teman-teman yang lain gitu. Lalu yang terakhir, waktu training ini nggak ada ice breaking. Tadi udah kita singgung bareng-bareng ya. Nggak ada ice breaking, nggak ada coffee break. Jadi kadang kita bosen dan ngantuk. Gitu. Belum juga kadang pengajarnya kadang ada yang ngomongnya agak kurang semangat, ikutlah kita ke bawah. Ikutlah kita ke bawah. Oh, ngantuk. Gitu, oke? Iya, jadi kalau untuk problem ini sih karena mungkin problemnya lebih ke pribadi sih ya. Karena DSM itu kan ini kayak baru tahu sih ada karakter sebagai servant leader. Mungkin kalau untuk servant kan karena sering ngelihat Scrum Master itu kan kayak sebagai melayani gitu ya, kan terutama di dalam tim Scrumnya sendiri. Sering sih kayak buat jadi mediator dan segala macamnya. Cuma untuk jadi leader ini kayak baru tahu di sini sih, baru tahu sekarang. Oh ternyata harus ada kayak mungkin ownership sebagai leadernya gitu kali ya terhadap projectnya gitu. Nah itu sih yang baru tahu dan mungkin problem di diri pribadi kali ya. Karena kadang masih belum bisa luas aja gitu kalau ngomong sama orang yang lebih berpengalaman gitu sih. Terus nanti dari situ biasanya masuk juga sih ke ini yang belum pede dan masih harus banyak belajar soal komunikasi. Itu sih karena ya mungkin karena lebih sering berhadapan dengan laptop ya, jarang ngobrol sama, maksudnya jarang berkomunikasi secara dalam atau kayak nanya apa sih yang dirasain gitu. Kayak gitu, jadi mungkin perlu banyak belajar sih soal komunikasi. Mas nanya dong, apakah semua engineer itu introvert, Mas? Enggak juga sih Mbak. Biasanya justru tapi kita yang engineer tuh terlalu kayak ngeliatnya keren sih ketika ada orang yang terlalu ekstrovert tapi dia jadi engineer gitu. Karena biasanya dia totalitas banget sih. Kayak nggak cuma ngoding doang gitu loh. Dia social life-nya tinggi gitu kadang ngelihatnya ya. Gitu pernah nemu Mas? Apa Mas? Pernah nemu yang kayak gitu? Ada Mas, kebetulan di kantor Mas. Jago nggak Mas? Jago banget dia. Gaul ya? Cuma jadi dia kayak ngomong sama PO sama pokoknya orang-orang bisnis tuh jadi nurut juga gitu loh. Karena dia bisa speaking ini ya, negosiasi. Karena dia bisa ngomong juga tapi tahu teknis juga, jadi gampang ngeskakmatnya gitu loh. Gitu sih. Kalau developer itu ada ininya nggak sih Mas? Ketuanya atau PIC-nya gitu nggak sih Mas? Ada tim ada biasanya kayak leadernya gitu. Kadang kalau ada beberapa juga yang kayak diketuain sama yang biasa ngedesain kayak ngedesain struktur codingannya gitu loh Mas. Kadang ada yang diketuain sama itu. Gitu sih. Itu terus yang terakhir karena jarang ikut pelatihan online, ya ini sih. Jadi kadang sulit mengikuti karena ya mungkin itu sih kayak yang lain juga, rata-rata mungkin karena waktunya sedikit, terus terlalu serius kadang. Gitu sih. Oke, lanjut kalau gitu ke Mbak Beta, silakan Mbak Beta. Teman-teman izin ya. Ya, makasih. Oke, Mas Hafiz. Silakan nanti lanjut lagi ya. Ya.
Oke, kalau dari saya, dari problems ini ada 3 yang pengen digarisbawahi. Mungkin di luar dari, ada satu sih yang ngomongin tentang materinya. Jadi yang pertama itu dari sisi contoh study case-nya, itu kan kemarin lebih ke kayak, apa sih namanya, planet gitu di luar angkasa. Nah, aku pengen kayak bisa dapat yang relevan sama background kita sih. Mungkin kan yang ikut ini mungkin ada yang dari memang startup atau misalnya logistik, SDM, terus ASN, terus engineer gitu-gitu kan macam-macam. Nah, alangkah lebih bagusnya itu kayak materi atau study case atau contoh-contohnya itu yang memang relevan ada di kehidupan sehari-hari sih. Maksudnya kayak ya dari mana ya background masing-masing gitu loh. Jadi kita punya bayangan gitu. Oh, ini tuh nanti kalau misalnya diimplementasiin ke marketing itu kayak gimana sih atau ke HRD itu bisa nggak sih gitu. Nah, itu kayak harus digali lagi lebih dalam jadi biar kita tuh nggak cuma belajar teori ya walaupun ini basic ini ya basic Scrum-nya, cuma kalau bisa kayak ada itu untuk mengasah ini sih kayak analisanya kita gitu. Karena kan secara nggak langsung harapannya kan kebanyakan dari teman-teman kan pengen jadi Scrum Master kan. Nah, gimana di Scrum Master itu kita kayak ya bener sih yang tadi siapa Mas Hafiz bilang atau Mas Yuki ya aku lupa kayak apa namanya Scrum Master itu kayak dari sisi leadership ataupun ininya juga harus diasah gitu loh. Jadi apa ya? Biar kita juga ada bayangan oh jadi Scrum Master tuh kayak gitu ya gitu. Nah, kalau diimplementasikan ke ini bisa nggak ya gitu. Oh, harusnya kayak gimana gitu. Karena sekelas di perusahaannya Mas Yogi pun itu karena kan nggak ada Scrum Master kan gitu. Nah, jadi ini penting banget tuh. Jadi kita ini mungkin bisa jadi kayak the next Scrum Master di perusahaannya masing-masing gitu. Nah, itu kayak study case itu masih belum dapat, itu sih yang aku kayak gemes Benar. gitu. Jadi kayak kalau ada kayak bakal lebih bagus lagi sih sebenarnya, lebih berdaging gitu ya kayak materinya itu. Terus yang kedua, hari yang dipilih itu menurutku kayak kurang strategi sih. Weekend gitu apalagi pagi, mungkin pagi sampai sore kan kita kloter 1 ya, yang kloter 2-nya kan siang ke sore kan kayak gitu. Ya mungkin alangkah lebih bagusnya di weekdays kayak malam sih kayak gini, karena kan kita misalnya kerja kan gitu. Nah, weekend itu kan mungkin akan jadi tempat untuk misalnya bareng keluarga atau me time atau kayak jalan-jalan gitu ya. Itu sih. Terus yang ketiga adalah durasi materi kelas yang padat jadi kurang deep sih penjelasannya. Maksudku di sini kayak kan itu kita dari jam 8:30 sampai jam 12. Jadi kayak keburu-buru gitu loh dari mentor menjelaskannya gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin bisa jadi kayak materinya tuh belum kelar tapi kayak dipaksa untuk kelar gitu loh. Nah, itu mungkin bisa nanti apa ya? Solusinya ya ini bisa didiskusikan lagi kayak mana aja kayak materi yang penting dan sebagainya gitu-gitu. Itu atau bahkan mungkin dalam seminggu nggak 2 kali tapi 3 kali gitu. Tapi di hari biasa malam misalnya jam 7 sampai jam 9 gitu. Karena kan kita kerja itu kayak ketika kita meeting jam segini itu kayak hal yang biasa nggak sih teman-teman? Kayak gitu sih, kurang lebih itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Beta. Mungkin tadi ada saran untuk ini ya, soal hari ya. Hari. Tapi apa kalau hari kerja nggak malah ganggu teman-teman yang ini juga ya, yang kerjanya sampai malam. Kadang-kadang developer katanya kalong kan. Ini juga sambil ngoding saya nih. Nah, malam baru on fire. iya, malam itu justru ininya cerah-cerahnya pikirannya. Gitu. Tapi inilah itu jadi masukan buat tim DTS ya, sama Rakamin mungkin ya. Oke. Lalu juga mungkin tadi soal apa? Soal contoh-contoh, saya juga ngerasa sih betul. Contoh-contoh untuk yang non IT itu bisa dibilang nggak ada. Mungkin juga apa karena mentornya memang semuanya IT dan mungkin belum ada pengalaman di aplikasinya di non IT kayak gimana ya. Tapi mungkin kita harapkan itu bisa jadi masukan di kedepannya gitu. Oke, lanjut ke Mas
Mas Yogi deh, Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Oke, kalau dari saya sih problem waktu ya, sama kayak Mbak Beta tadi juga. Kalau saya sih lebih kayak ada satu sesi yaitu waktu sama Mas Ziko ya yang bahas soal psychological safety sama retrospektif. Itu tuh udah lewat dari jam 12. Ketika lewat dari jam 12 itu banyak yang lift, jadi waktu konsentrasi juga ikut kepecah. Jadi saya benar-benar nggak ngikutin itu sisanya pada saat itu. Jadi saya ngerasa waktunya mungkin nggak, kalau bisa juga jangan terlalu panjang, tapi juga nggak, tapi ringkas gitu. Karena dilihat, kalau saya lihat kemarin tuh slide-nya Mas Ziko tuh banyak kan ya. Iya. Sementara artinya kan sebetulnya dalam waktu itu dia harus ngejelasin banyak juga di situ. Cuman ketersediaan waktunya tuh kayak kurang gitu. Mungkin mestinya dipecah jadi 2 sesi kah atau bagaimana gitu. Kalau saya sih itu kemarin yang problem gitu. Jadi banyak yang overtime akhirnya jadi nggak konsen gitu. Entah ntar ada dengar suara azan, ntar dengar suara Iya. Ada yang suara izin live. iya, suara microwave keting, wah, berarti makan gitu kan. Kalau saya sih lebih kayak gitu sih. Oke. Ya, betul, Mas. Mungkin juga manajemen waktu dari mentornya ya, atau penguasaan materi dari mentornya yang perlu dievaluasi juga. Oke, next Mungkin Mas. PR-nya ini sih Mas, aku kayak agak nambahin gitu. Mungkin PR-nya kayak dari nanti Scrum Master ini tuh mana sih yang sebenarnya kayak goals-nya yang mau dikasih ke kita gitu loh, kayak informasi apa sih yang mau dikasih ke kita gitu. Kadang kan kalau yang hal-hal kayak mungkin kita bisa belajar sendiri itu kan ada modulnya kan gitu. Jadi kayak diinfokan detail kayak oke, teman-teman sebelum kayak kelas kalian harus baca dulu ya, itu wajib gitu, kayak wajib ini. Jadi nanti pas kelas itu kayak pengembangan dari itunya gitu, tidak menjelaskan kembali gitu. Mungkin kayak gitu bisa di, karena kan maksudnya itu kan ngelatih kita juga nganalisa terus gitu-gitu kan. Karena kan levelnya maksudnya kita udah sama-sama bekerja nih, bukan kayak apa sih namanya kayak baru lulus atau semester 7, semester 8 gitu-gitu. Jadi maksudnya kita ada background di situ. Mungkin kayak gitu. Sepakat. Ya. Oke, lanjut ke Mas Maksum. Oke, kalau aku Mas ada 3 sih problem yang aku rasain ya. Yang sebenarnya yang pertama sama kedua tuh berhubungan kalau antara kemampuan dan pengetahuan tentang Scrum masih terbatas sama durasi pelatihan ini. Kalau kemampuan dan pengetahuan masih terbatas ini mungkin karena emang ini kan kelasnya kelas ini ya, kelas dasar ya. Tapi menurutku selain karena itu materinya masih dasar, menurutku untuk durasi pelatihannya sendiri terlalu singkat. Aku aja kaget pas Mbak Amel tiba-tiba ngechat di grup untuk hari minggu ini itu udah nggak ada kelas ya, tapi ada penjelasan tentang final project. Udah final project aja, perasaan baru berapa pertemuan gitu, tiba-tiba udah final project gitu. Tapi selain itu juga waktunya itu juga jam sesinya tuh terlalu singkat, jadinya untuk ada beberapa materi yang kurang tereksplor gitu. Kayak misal dulu pas pertemuan pertama yang agile itu kan akhirnya juga untuk pertanyaan juga nggak semua bisa disampaikan ke pematerinya, sampai terus solusinya juga akhirnya naruh sticky notes di Miro-nya, nanti dari pengajarnya yang jawab setelah sesinya selesai gitu. Terus yang terakhir itu kan tadi niatnya harapan saya itu ilmu Scrum ini kan bisa diterapkan di perusahaan saya. Tapi berhubung pengetahuan dan kemampuan saya juga masih terbatas tentang Scrum ini, jadi saya tuh mikirnya kalau emang mau diterapkan dan saya yang dikasih kepercayaan tuh kayaknya saya masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut sih untuk menerapkan Scrum ini ke keseharian, terutama ke perusahaan saya. Gitu sih Mas. Sip. Ya Mas, kata-kata memang hampir sama kita ya. Iya, masih bingung-bingung Mas. Iya. Nanti gimana prakteknya gitu. Oke, terima kasih Mas Maksum.
Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke hasil inspeksi, kita akan menggrouping dulu dari future direction-nya di sini. Itu ada 4. Yang pertama adalah teknis Scrum-nya, terus gimana cara kita mengimplementasiinnya, Scrum implementation, terus career path, karena ada beberapa dari kita juga tertarik untuk menekuni dunia Scrum Master, lalu ada sosialisasi Scrum awareness. Jadi gimana kita ngasih awareness ke tim atau dari berbagai bidang di luar dari IT seperti itu. Dan lanjut ke grouping lesson learned, itu ada 3 juga, non teknis, itu lebih ke gimana kita familiar terhadap agile, terus gimana jadi agile dan networking, terus dari sisi teknisnya itu memahami konsep agile-nya sendiri, sampai kita bisa memahami background sebagai tim developer itu seperti apa. Terus dari tools-nya sendiri itu kita pakai tools apa aja, dan kebetulan memang di Scrum Master Class ini kita membahas tentang Miro, terus konsep-konsep seperti retrospektif dan psikologi safety. Selanjutnya kita akan bahas dari accomplishment-nya, dari prestasi. Itu kita bagi juga jadi 3 kategori, ada networking. Ya, kita lebih memperluas networking ketika kita ikut kelas ini, karena kita ketemu berbagai macam teman-teman dari berbagai bidang, terus knowledge juga, kita jadi tahu kayak pembuatan burn down chart-nya, terus tools yang dipakai engineer itu seperti apa, sebagai kita yang non engineer jadi tahu gitu sih, terus gambaran breakdown project hingga memahami ya ilmu Scrum tersebut. Terus yang terakhir adalah skill baru, yaitu kita bisa terinspirasi dari tools-nya Scrum ini, yaitu Miro. Kita bisa gunakan itu untuk meeting atau rapat dengan tim kita secara online ya. Jadi itu bisa 2 arah gitu. Jadi nggak pasif. Kalau misalnya kita Zoom kan kadang kita cuma mendengarkan aja gitu-gitu. Terus lebih bisa speak up. Nah ini juga dari teman-teman itu bisa belajar public speaking, komunikasi, atau negosiasi dan sebagainya. Itu yang bisa, prestasi yang bisa kita capai ya dengan belajar di Scrum Master Class ini. Dan yang terakhir adalah grouping dari sisi problems-nya, itu juga kita bagi menjadi 3. Ada durasi waktu, jadwal pelatihannya, lalu ada materi dan metode pelatihannya, dan hambatan atau tantangan dari sisi kitanya sendiri atau personalnya kita. Gitu. So dari keempat ini hasil inspeksi itu kita bagi jadi 2, dari sisi perbaikan untuk peserta atau personal dengan penyelenggara. Kalau untuk dari pesertanya sendiri itu kita balik lagi ke diri kita sendiri. Ketika kita mengikuti kelas ini kita harus aktif. Jadi kita harus belajar dulu modulnya, kita tahu itu tuh kayak istilah-istilah apa sih yang harus kita pakai di Scrum Master ini gitu. Jadi ketika kita mengikuti itu kita nggak buta banget gitu di situ. Terus lebih aktif juga menanyakan kasus berdasarkan background pekerjaan kita gitu. Jadi kita nggak usah malu nih gitu. Malah itu kita dituntut untuk bisa kayak 2 arah gitu sih antara peserta dengan mentornya. Terus kalau untuk perbaikan dari sisi penyelenggara, itu pertama adalah memberikan study case di luar bidang IT gitu, dan lebih variatif, karena kan yang ikut ini nggak cuma anak-anak engineer atau tim developer gitu. Terus yang kedua adalah pemberian materi yang lebih deep dan memperbanyak diskusi tentang study case yang relevan. Itu tadi karena kita sudah belajar modul, maka dari sisi mentor itu juga memberikan materi yang lebih dalam lagi sih gitu. Jadi tidak mengulang modul untuk diterangkan kembali atau lebih malah menjelaskan itu apa sih gitu. Jadi ada study case yang kita jadi kayak belajar menganalisa juga gitu. Terus memperbaiki durasi. Ya? Sepakat. Terus yang ketiga adalah memperbaiki durasi atau jadwal supaya lebih efektif dan efisien. Karena waktunya kita hanya belajar Scrum Master Class ini hanya 1 bulan nih gitu. Nah, gimana sih dalam 1 bulan itu setidaknya kita punya fondasi atau basic
untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu intermediate atau advanced kelasnya gitu. Terus memperbaiki metode pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Ini tadi gitu, karena kita online gitu, nggak bertatap muka, jadi gimana caranya biar kita tuh kayak nggak bosan gitu. Mungkin ada sesi coffee break atau misalnya ice breaking seperti itu, atau misalnya teman-teman dari penyelenggara bisa ngasih kayak games di Kahoot, terus hadiahnya misalnya pulsa e-wallet atau misalnya pulsa telepon dan sebagainya gitu. Jadi biar orang-orang juga ke-trigger nih, oh seru nih ternyata gitu. Itu sih teman-teman. Atau misalnya kayak coba upload cepet-cepetan di mana Instagram gitu, kayak kegiatan kita yang paling menarik nanti dapat voucher gitu-gitu. Itu kan juga menambah awareness-nya dari penyelenggara kan, bahwa oh ini ternyata kelasnya seru nih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman dari diskusi kita kelompok 5. Semoga bisa menambah khasanah atau menambah informasi atau masukan untuk teman-teman dari penyelenggara ya, nanti ke depannya Scrum Master ini bisa lebih bagus lagi dan bisa mencetak kayak Scrum Master selanjutnya lah ya gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan, silahkan. Kalau dari saya sih itu sih udah paling hasil inspeksi ini ya berguna Pak tentunya buat kita yang nanti ke depannya mungkin mau ngambil PSM level berikutnya, atau terus buat penyelenggara juga sih. Harapannya itu sih, karena kan kita tadi balik lagi kita udah nyebutin harapannya kenapa kita ikutin ini juga. Mudah-mudahan sih ke depannya semakin program ini makin lebih perfect dan berguna lah. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Mas Yogi. Yang lainnya ada tambahan dari Mas Maxon atau Mas? Kalau aku malah baru kepikiran Mbak, yang perbaikan dari penyelenggara itu ini satu lagi itu yang terkait masalah teknis gitu loh. Kayak yang kemarin Mbak Rotwa itu kan sempat bermasalah di sinyalnya ya. Jadi kan kemarin agak sedikit terganggu. Nah itu kalau bisa sih sebelum sesinya udah dipastiin dulu permasalahan teknis itu ya sinyalnya atau mic-nya atau apanya itu permasalahan teknis lah pokoknya. Itu sih. Oke. Itu tambahannya nanti kita tambahkan di sini dari sisi lebih ke alat ya, tools ketika untuk meeting webinar online itu memang mungkin dari sisi kamera, mic sama koneksi internet. Kalau itu oke, kayak mungkin kedepannya perjalanan diskusi online atau kelas online-nya juga lebih mantap lagi. Gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Sudah dari Mas Rizwan ada tambahan lagi? Oke. Terima kasih teman-teman semua. Seru banget diskusi kita kali ini. Saatnya kita tutup dan beristirahat. Semoga apapun hasilnya nanti ilmu atau knowledge kita bisa kita gunakan, kita implementasikan dengan sebaik-baiknya gitu. Tetap keep in touch walaupun kita sudah selesai kelas gitu. Nanti kita bisa kopdar bareng ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat.